Jajaran Satreskrim Polres Cianjur menangkap seorang ayah yang tega menganiaya 3 orang anaknya. Mirisnya lagi, aksi penyiksaan ini direkam oleh pelaku dan diunggah ke media sosial. Pelaku diketahui tega mengangkat dan membanting anaknya hingga berteriak menangis kesakitan. Dari hasil pemeriksaan penyidik, tersangka mengaku ia melakukan hal itu untuk mengancam istrinya yang bekerja di luar negeri. Tersangka sehari-hari tidak bekerja, ia hanya mengurus anak dan untuk kebutuhan sehari-harinya ia mengandalkan uang dari istrinya yang bekerja di luar negeri. Sementara itu, kondisi ketiga korban saat ini mengalami trauma dan sedang menjalani pemeriksaan oleh tim dokter. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Karena dikarenakan istrinya tersebut selingkuh di luar negeri yang menjadi TKW. Akibat perbuatan istrinya tersebut, tersangka mengaku kesal sehingga melakukan penganiayaan terhadap ketiga korban ini. Tentunya kondisi dari ketiga korban ini. Dan untuk membahas kasus ini lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan AKP Tono Listianto yang merupakan Kasat Reskrim Polres Cianjur. Selamat sore Pak Tono, salam sehat. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Tono bisa dijelaskan lebih dulu mungkin kepada kami dan juga pemirsa BTV terkait dengan dari hasil pemeriksaan, apa sebenarnya yang menjadi motif dari pelaku yang notabene merupakan ayah dari para korban ini tega menganiaya anaknya sendiri? Baik, dapat kami jelaskan hasil pemeriksaan yang didapatkan oleh penyidik Satreskrim Polres Cianjur bahwa motif daripada tersangka melakukan perbuatannya adalah motifnya cemburu. Dikarenakan ada dugaan istri yang bekerja di luar negeri berselingkuh dengan warga di sana. Kemudian hasil pemeriksaan yang terbaru lagi disampaikan kepada penyidik bahwa istrinya sebelumnya sudah meminta cerai kepada tersangka, sehingga tersangka kesal kemudian mengancam kepada istrinya tersebut dengan melakukan penganiayaan, kemudian yang dikirimkan video tersebut dan akhirnya viral. Baik, lalu sudah berapa lama sebenarnya hubungan rumah tangga antara pelaku dan juga ibu dari korban atau istrinya ini mengalami hubungan yang tidak harmonis, dan berapa lama si ibu ini bekerja di luar negeri hingga akhirnya ia meminta cerai dan kemudian aksi penganiayaan ini dilakukan terhadap anak-anak mereka? Untuk istri daripada tersangka tersebut bekerja di luar negeri baru 3 bulan. Untuk ketidakharmonisannya dari hasil keterangan yang disampaikan kepada penyidik selama 2 bulan terakhir. Karena memang selama 2 bulan terakhir ini tersangka mengaku bahwa tidak mendapatkan uang ataupun pemasukan yang dikirim dari istrinya. Padahal sebelumnya selama 1 bulan awal sempat dikirim, tapi selama 2 bulan terakhir ternyata tidak diberikan uang, sehingga ada konflik-konflik, termasuk tadi yang sudah kami sampaikan, diduga ada perselingkuhan yang terjadi di luar negeri sehingga membuat tersangka kesal dan melakukan perbuatan ini, Mbak. Baik, selain adanya indikasi selingkuh karena keuangan yang biasanya sebulan awal sudah dikirim normal ternyata mengalami ketersendatan, apalagi bukti-bukti yang ditemukan oleh sang suami hingga menduga adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh sang istri di luar negeri, padahal kan baru 3 bulan Pak menjadi TKW. Untuk hal tersebut tentunya saat ini masih kita dalami. Memang hasil dugaan ada kaitannya dengan motif cemburu tadi masih kami dalami, Mbak, karena memang ini hanya keterangan daripada tersangka. Kami belum bisa berkomunikasi dengan istri daripada tersangka secara langsung, hanya komunikasi dengan saudaranya, yaitu paman korban yang melaporkan ke Polres Cianjur. Namun demikian, tentunya untuk hal-hal yang kaitan dengan tadi yang disampaikan, tentunya ini kita dalami kembali nanti.
Baik, lantas Pak dari keterangan sejauh ini yang diperoleh tim kepolisian dari tersangka, apakah ini merupakan kali pertama aksi penganiayaan dilakukan terhadap anak-anaknya atau sudah kesekian kalinya? Hasil keterangan yang diberikan kepada penyidik, tersangka menerangkan bahwa baru sekali, yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2024. Hanya sekali hasil Baik, keterangan yang kami dapatkan, Mbak. baru satu kali ya. Apa saja bentuk penganiayaan yang sebenarnya dilakukan oleh pelaku terhadap para korban yang jumlahnya ada 3 orang ya Pak, balita ya? Iya, benar, Mbak. Jadi ketiga korban ini usianya yang pertama, anak pertama 3 tahun, yang kedua dan ketiga 1 tahun karena kembar. Semuanya perempuan. Dan dari hasil keterangan, dia hanya melakukan penganiayaan seperti yang di video saja. Baik, kemudian setelah ia mengunggah aksi penganiayaan itu ke media sosial, apa respons dari sang istri? Apakah ini akhirnya apa yang dituju ini tercapai? Apa seperti apa sebenarnya setelah ia mengunggah hal tersebut? Sebenarnya tersangka tidak mengunggah video tersebut ke media sosial, Mbak. Jadi tersangka hanya mengirimkan video tersebut ke WhatsApp istrinya yang berada di luar negeri tersebut. Dengan dikirimkan video tersebut tentunya istrinya khawatir dan melaporkannya kepada saudaranya, yaitu paman korban. Dan paman korban yang memviralkan bahwa terjadi tindakan penganiayaan terhadap ponakannya seperti itu. Kemudian Baik. akhirnya dilaporkan, kemudian kita tindak lanjuti dan kita amankan pelaku tersebut. Baik, berarti tidak diunggah ke media sosial ya, hanya dikirimkan kepada ibu dari korban, kemudian ibu korban pun meminta ke saudaranya ya untuk menindaklanjuti terkait dengan video tersebut. Lantas untuk kondisi ketiga korban saat ini seperti apa dan di mana, Pak? Untuk kondisi ketiga korban, hari Senin kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan untuk fisik luar dan belum ditemukan adanya bekas kekerasan, namun hanya luka-luka ringan. Kemudian untuk kaitannya dengan psikis, tentunya saat ini kita sedang melakukan pemeriksaan juga. Kita sudah menghadirkan psikiater untuk mendalami apakah ada terjadinya trauma-trauma secara psikis seperti itu. Baik, lantas untuk kedepannya apakah pihak kepolisian ini akan berencana untuk dapat membuka komunikasi ataupun memanggil ibu korban mungkin untuk dapat menggali keterangan demi mengungkap terkait dengan kasus ini? Tentunya hal tersebut sangat penting untuk proses penyidikan ke depan, Mbak. Memang saat ini kita sedang koordinasi dengan paman daripada korban untuk bisa berkomunikasi mungkin secara online dan mungkin bisa memberikan keterangan kaitannya dengan peristiwa ini. Baik, berarti untuk saat ini masih diupayakan ya demi menggali keterangan dari sisi si ibu korban ya ataupun istri dari pelaku ini. Dan terakhir Pak terkait dengan peristiwa ini, berarti ini merupakan suatu bentuk spontanitas atau sudah terencana sebenarnya oleh pelaku melakukan kekerasan terhadap ketiga anaknya? Menurut keterangan tersangka yang disampaikan penyidik, spontanitas ya, karena tadi kesal, ada indikasi bahwa istrinya berselingkuh di luar negeri, kemudian hanya untuk mengancam. Sebenarnya yang disampaikan tersangka kepada penyidik juga mengaku bahwa tersangka ini dekat juga sama anaknya, merasa tidak tega seperti Baik. itu. Tapi karena kesal dan pengen mengancam istrinya, sehingga mereka atau dia berbuat hal demikian. Pak Tono, terakhir apa ancaman hukuman terhadap pelaku atas perbuatannya? Ancaman hukuman kita kenakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ancaman hukuman di atas 5 tahun, Mbak. Baik, terima kasih AKP Tono Listianto, Kasat Reskrim Polres Cianjur telah berbagi bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Sama-sama.